Shalom Jemaat IBC yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Mari kita memfokuskan diri untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita menanggalkan setiap beban dan permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi. Kita datang menyembah Allah kita yang lebih besar dari beban yang kita hadapi. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kasih dan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita ucapkan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah kita untuk setiap berkat-Nya. Kasih-Mu
terus menyembah Allah kita. Menyembah Allah kita yang Maha Kasih. Allah yang memandang kita berharga di hadapannya. Allah yang mengasihi kita tanpa batas dan syarat. Mari menyembah Allah kita yang hidup. Allah kita yang berkuasa. Seperti firman Tuhan berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Keagungan dan semarak ada di hadapanmu. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusmu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah firman ini yang meneguhkan kita, bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahkan rela berkorban di kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita terus menyembah Allah kita, mengucapkan terima kasih untuk salib Tuhan, untuk pengorbanannya bagi hidup kita. Mahkota duri di kepalamu menembus pikiranku. Mahkota duri di kepalamu
dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Saat ini mari kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Kita akan menyatakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu kami bersatu menjadi duta
Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan kuat dan masih terus menikmati sukacita daripada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dan belajar dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib yang
menggantikan kami, sehingga kami menjadi orang merdeka. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong memimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Dan juga tolonglah hamba yang punya kelemahan dan kekurangan, Engkau memakai seperti yang Allah kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya memberi judul untuk perikop ini adalah, apakah engkau mengasihi Yesus? Saya berharap sebelum Bapak Ibu Saudara melanjutkan video ini, Bapak Ibu Saudara silahkan membaca ayat-ayat Alkitab tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat peristiwa ini di mana Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dan peristiwa ini berlangsung setelah kebangkitan Yesus. Sebelum kebangkitan Yesus, kita ingat ada peristiwa besar, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Dan peristiwa itu kita ingat dengan Paskah. Paskah pertama itu dilakukan oleh orang Israel, bukan orang Kristen, Saudara. Mereka mengingat peristiwa di mana Allah tidak membunuh anak sulung mereka waktu di Mesir, karena ada darah di pintu dan di ambang atas rumah orang-orang Israel, sehingga Allah meluputkan mereka karena darah itu. Paskah artinya dilewatkan atau diluputkan, sehingga orang Israel tidak menerima hukuman tulah itu. Paskah yang berikutnya, Paskah yang sejati yang kita ingat adalah di mana Yesus mengorbankan dirinya dan darahnya tertumpah. Barang siapa percaya atas pengorbanan itu, dia diselamatkan. Dia dilewatkan atau diluputkan dari hukuman dosa. Walaupun dua peristiwa yang berbeda, tapi ada makna yang mirip, Saudara. Dan karena keadaan ini, karena fakta inilah banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang sebagai orang yang sudah percaya Yesus, kita bukan orang yang sempurna. Kita berusaha untuk ikut Yesus, tapi kita sering gagal, ada jatuh bangun. Tidak hanya kita juga, tapi para pengikut Yesus. Salah satu contoh yang akan kita belajar adalah Rasul Petrus, Simon Petrus. Selain dia orang yang hebat dan luar biasa yang dicatat oleh Alkitab, tapi dia punya kelemahan-kelemahan yang tidak disembunyikan oleh Alkitab. Waktu saya membaca tentang Simon Petrus di sepanjang bagian firman Tuhan, saya mendapatkan beberapa hal yang barangkali ini juga didapati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di antaranya adalah Simon Petrus tidak komitmen. Waktu dia bicara kepada Yesus bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus, bahkan akan menolong membela Yesus, tapi waktu Yesus akan disalibkan dia malah menyangkalnya. Kemudian khawatir, dia takut, itu alasan yang mengapa dia tidak komitmen, karena ada kekhawatiran. Baru takut, ingat waktu dia meminta jalan di atas air bersama dengan Yesus, dia sudah jalan, tapi kemudian ada angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Ada ketakutan. Kemudian tidak konsisten. Ya, dia dulu dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia, namun karena dia belum melihat bagaimana Yesus bangkit, dia belum bertemu dengan Yesus, dia kembali cari ikan. Dia tidak konsisten. Kemudian gampang putus asa karena tidak bisa melihat itu dengan nyata, akhirnya dia memutuskan untuk berubah, berpikir bahwa Yesus tidak akan bangkit dan lain sebagainya. Dia belum tahu itu, belum paham itu juga. Jadi gampang putus asa. Nah, Bapak Saudara, dari 5 hal yang saya lihat ini, sepertinya kita juga mengalami hal yang sama ketika mengikuti Yesus. Sekalipun kita sudah melihat fakta-fakta bahwa dia begitu hebat, luar biasa, bahkan mengalahkan maut, tapi seringkali kita masih punya kelemahan-kelemahan. Tapi bersyukur Bapak Saudara, walaupun Petrus punya kelemahan seperti itu, dia bisa dipakai dan namanya dikenal sampai ujung bumi. Saya percaya juga Bapak Saudara, sekalipun kita punya kelemahan-kelemahan, Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa.
Tapi ada satu syarat yang harus kita punya. Apa itu syaratnya? Simon Petrus punya ini, yaitu mengasihi Yesus. Petrus mengasihi Yesus sehingga dia berusaha melakukan apa yang Allah kehendaki. Bapak saudara, waktu kita mengasihi Yesus, kita akan berusaha melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Yesus mau untuk kita kerjakan. Jadi kalau ada pertanyaan kepada kita, apakah kita mengasihi Yesus? Tentu jawabannya ya. Tapi efek dari jawaban itu, dampak dari jawaban itu adalah sebuah ketaatan. Waktu kita bilang kita mengasihi Yesus, ada perintah yang mengikuti di belakangnya. Apa itu? Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17, 3 kali Yesus memberikan perintah ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak saudara, memang kalimat ini, gembalakanlah, kalimat perintah ini, gembalakanlah, ini tidak berarti bahwa kita menjadi gembala sidang. Jadi semuanya akan melayani sebagai gembala sidang, bukan. Gembala ini sebuah peran. Arti dari terjemahan-terjemahan lain dituliskan bahwa gembalakanlah bisa berarti peliharalah. Dalam bahasa Inggris, feeding, memberi makan. Jadi ini sebuah peran yang harus kita lakukan. Nah, waktu saya memperhatikan kata ini, saya coba mencari apa saja sih yang dilakukan oleh gembala. Ada 3 hal yang saya lihat, mungkin bisa lebih, tapi saya menyoroti 3 hal ini. Yang pertama itu memberi makan. Gembala itu memberi makan domba-domba. Kemudian gembala itu mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Yang ketiga, gembala itu melindungi domba-dombanya. Bapak saudara, memang kita bukan gembala seperti pemimpin gereja, tapi kita adalah pemimpin bagi orang-orang lain. Kita bertanggung jawab untuk memberi makan, mencukupkan kebutuhan, bahkan melindungi mereka. Dalam hal ini maksud gembala adalah untuk memimpin sebuah kawanan, bertanggung jawab memberikan mereka makanan. Maksudnya adalah makanan secara rohani, kebutuhan secara rohani juga, melindungi agar kehidupan rohani terjaga. Tugas gembala, memelihara. Jadi sebenarnya Bapak saudara, kita yang sudah menjadi percaya Yesus adalah gembala juga. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu saudara adalah gembala bagi anak-anak atau siapapun yang tinggal di rumah. Bapak Ibu saudara yang bekerja dalam sebuah instansi pemerintahan ataupun di perusahaan atau di ladang, Bapak Ibu saudara memimpin orang dan Bapak Ibu saudara menjadi gembala bagi mereka. Di sekolah yang bekerja sebagai guru, murid-murid itu adalah domba Bapak Ibu saudara yang harus Bapak Ibu saudara pelihara dan beri makan mereka. Asupan makanan rohani, memelihara mereka. Dalam situasi ini pun ternyata saudara yang sekarang kita hadapi bahwa merebaknya virus corona ini, barangkali Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi gembala bagi lingkungan kita, orang-orang yang sedang membutuhkan. Tidak saja kebutuhan secara rohani yang kita pikirkan, tapi kalau kita bisa menolong mereka secara jasmani, itu juga bagus. Barangkali ini adalah kesempatan bagi kita juga berbagi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, siapa Yesus itu. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Waktu kita bilang kita mengasihi Yesus, ada perintah yang mengikuti, yaitu gembalakanlah, peliharalah, kasih makanlah umat-umatku, orang-orang yang ada di sekitarmu, anak-anakmu, rekan kerjamu, karyawanmu, siapa saja. Kita adalah gembala yang menuntun mereka ke dalam jalan kebenaran. Wow, tanggung jawab ini luar biasa sekali. Walaupun kita punya kelemahan, Tuhan masih memberikan kepercayaan ini kepada kita. Lalu apa selanjutnya? Yang kedua adalah tetap ikut Yesus.
Kalau kita perhatikan ayat yang ke-19, dikatakan di sana bahwa ikutlah aku, itu kata Yesus kepada Petrus. Kita ingat Bapak Saudara, walaupun kita adalah pemimpin ataupun gembala, tapi kita harus sadar bahwa kita juga adalah seorang murid yang mengikuti teladan guru. Bapak Saudara, walaupun kita sudah melayani banyak hal, walaupun kita sudah melakukan banyak hal, tapi kita punya role model, yaitu Yesus. Kita hanya tinggal meneladani dia, tetap ikut dia. Jadi kita tidak sedang membuat aliran tertentu, tapi kita sedang membimbing atau membawa diri kita dan orang lain untuk mengikut Yesus. Kita diminta untuk meneladani Yesus, bahkan meneladani caranya menghadapi salib. Bapak Saudara, dalam kondisi yang tidak mudah sekarang ini, agak susah untuk tetap mau ikut Yesus di tengah banyaknya tantangan kehidupan yang kita hadapi. Secara finansial kita kesusahan, belum lagi ada masalah-masalah yang lain. Oh Tuhan, itu menjadi berat memang. Tetapi no matter what, gak peduli apapun terjadi, kita harus tetap ikut Yesus. Karena ini adalah salah satu konsekuensi yang harus kita terima, meskipun kita sudah bilang kita percaya Tuhan. Ini konsekuensinya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus menggembalakan kawanan domba Allah, domba-domba. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus tetap mengikut Dia, sekalipun jalan itu terjal dan berat. Saya berharap Bapak Saudara, melalui hal ini kita bisa belajar bagaimana kita bertumbuh menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi. Mengasihi siapa? Sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan saya berharap juga kita bisa mencoba mempraktekkan ini. Hal-hal sederhana yang kita hadapi. Kalau kita diminta untuk menjadi gembala bagi orang-orang lain, kita harus membimbing mereka dan memberi makanan rohani. Dan juga kalau Tuhan memberikan kepercayaan, harta, dan sesuatu yang kita punya, kita bisa membagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa kita tetap ikut Yesus, tetap belajar, tetap meneladaninya. Karena tidak ada satu orang pun yang 100% sempurna ikut Yesus. Kita berjuang bersama-sama. Dua hal ini yang menjadi perenungan kita. Semoga kita dimampukan untuk mentaati Kristus dan terus mengasihi Dia. Dan kalau kita melihat dunia ini, kita tidak menjadi putus asa dan tetap mengikut Dia yang sudah berkorban bagi kita. Bapak Saudara, demikian renungan hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi murid yang kuat dan kokoh dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk ikut perintah-Mu. Tolong kami untuk memimpin orang lain ke jalan kebenaran. Menjadi gembala bagi orang-orang lain. Dan juga tolong kami untuk tetap mengikut-Mu Tuhan dalam segala keadaan yang kami hadapi. Ya Tuhan, memang kami tahu dari setiap hal yang kami lakukan ada konsekuensi-konsekuensinya. Petrus bahkan harus menderita karena mengikut Yesus dan mentaati Yesus. Dan kalau penderitaan itu pun datang kepada kami karena kami mengasihi-Mu dan mentaati-Mu Tuhan, kami menjadi siap dan tidak menjadi takut gentar. Hamba selesai berbicara, tapi tolonglah ya Tuhan agar Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami, agar kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Saudara, kiranya Tuhan memampukan kita. God with us.